lagi di channel kita, yaitu di channel Bayu Saputra. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, kalau di video kita sebelumnya kita belajar tentang transmisi manual. Kali ini kita akan belajar tentang transmisi mobil matic. Oke, ini dashboardnya. Yang kita gunakan saat ini adalah mobil Honda Jazz GE8 atau generasi kedua dari Honda Jazz. Dan ini transmisinya. Oke, jadi nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana cara mengoperasikan mobil matic. Sebelum kita nanti praktek di jalan, alangkah baiknya sebelumnya kita belajar dulu kita akan belajar tentang transmisi mobil matic. Oke, kita lihat di sini ada berjejer huruf-huruf dan angka. Apa itu artinya? Ini yang paling atas adalah huruf P. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini huruf P paling atas. Huruf P itu artinya parkir. Jadi kita kalau parkir menggunakan mode P. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saat kita mencabut kunci, posisi tuas transmisi harus di mode P. Tanpa di mode P, kunci tidak akan bisa kita tarik. Kunci tidak akan bisa kita tarik. Jadi perlu diingat teman-teman, kunci tuas transmisi harus di posisi P, baru kunci bisa kita cabut atau kita tarik. Nah, lalu di bawahnya ya, di sini ya. Di bawahnya ada huruf R. Huruf R itu artinya reverse atau saat mundur. Saat kita mundur, kita menggunakan tuas transmisi R. Kita mundur dengan posisi R ya. Ingat teman-teman ya. R untuk kita mundur. Sama dengan mobil manual, reverse digunakan untuk mundur. Kalau di mobil manual kan posisinya di belakang gigi 5. Kalau ini di bawah huruf P. Nah, iya teman-teman. Mengingatkan untuk model dari transmisi ini kan untuk Honda Jazz itu posisinya seperti ini, garis lurus. Tapi di mobil tertentu itu ada yang modelnya berkelok-kelok. Tapi sama. Kegunaannya dan fungsinya sama, cuma dibuat beda pabrikan mobil, beda bentuk saja, cuma kegunaannya sama. Oke, lanjut. Setelah reverse ada netral. Netral itu biasanya kita gunakan itu saat di lampu merah. Di lampu merah kita menggunakan netral. Jadi tapi juga perlu teman-teman ketahui bahwa saat mode netral, kalau di lampu merah kita bantu dengan rem tangan atau rem kaki. Kalau misalkan di lampu merah posisinya jalannya itu enggak rata, mobil kemungkinan bisa maju ke depan atau ke belakang. Jadi sambil kita bantu dengan rem tangan atau rem kaki ya. Lalu di belakangnya ada D atau drift. Drift kita gunakan saat kita berkendara di jalan raya biasa. Kita menggunakan karena D itu gigi 1 sampai 4. Gigi 1 sampai 4. Lalu di belakangnya ada D3. D3 itu gigi 1 sampai 3. Itu D3. Lalu lagi ada 2. 2 itu berarti gigi transmisi 1 dan 2, 1 ke 2. Jadi dia akan berpindah secara otomatis, dia akan memulai dari gigi 1 lalu gigi 2, mentok sampai di gigi 2. Bisa kita gunakan saat engine brake juga bisa, karena digunakan untuk saat turunan atau tanjakan. Lalu di belakangnya ada 1 itu gigi 1 teman-teman. Kita gunakan saat turunan atau tanjakan yang terjal atau turunan yang curam. Kita gunakan 1. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah yang pertama tadi, mode P digunakan untuk parkir atau saat kita ingin melepas kunci. Tanpa mode P, kunci tidak akan bisa kita tarik. Lalu yang kedua tadi R untuk mundur, N netral, D itu gigi 1 sampai 4.
dia akan secara otomatis mencari sendiri giginya 1 sampai 4. Digunakan untuk jalan yang biasa, jalan raya atau jalan lurus biasa. Lalu kalau jalannya mungkin agak menurun sedikit, kita gunakan D3, yaitu gigi 1 sampai 3. Lalu kalau misalnya jalan agak menurun, kita gunakan 2 atau gigi 2. Itu bisa kita gunakan sama halnya dengan engine brake. Kalau jalan terlalu menurun, kita terlalu lama menginjak rem, kemungkinan kampas rem akan terbakar atau hangus. Kita turunkan saja gigi transmisinya di gigi 2 atau mungkin bisa ke gigi 1. Itu sama, nanti mobil akan secara otomatis, mungkin mobil istilahnya orang Jawa gendoli ya, jadi agak menahan, jadi kita bisa agak melepas remnya karena posisi mungkin jalannya terlalu curam atau nanjak. Kita gunakan gigi rendah, gigi 1 atau gigi 2. Oke, jadi itu teman-teman sekilas tadi penjelasan tentang transmisi mobil matic. Untuk prakteknya nanti tonton video saya di pertemuan berikutnya. Jangan lupa sekali lagi untuk teman-teman bantu menekan loncengnya, di subscribe juga di like. Dan apabila dalam penjelasan saya kurang atau ada kata-kata yang salah, tolong untuk teman-teman berkenan menuliskan di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Penjelasan dari saya, ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jika memang teman-teman menyukai video dari saya, kalau teman-teman tidak menyukai tidak usah menonton. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.